1 juta pelanggan. Aku hampir tidak percaya. Untuk merayakan pencapaian luar biasa ini, kami akan mengajak kalian dalam petualangan sekali seumur hidup ke Great Barrier Reef. Kami akan menangkap dan memasak makanan sendiri untuk bertahan hidup di keajaiban alam yang menakjubkan ini. Tapi itu belum semuanya. Saya akan membagikan kisah tentang bagaimana perjalanan ini dimulai, suka duka, dan momen-momen yang membuat semuanya terasa berharga. Mari kita menyelami alam liar, merayakan mimpi, dan menghormati kalian, komunitas yang telah membuat semua ini menjadi mungkin. Wow, ini benar-benar luar biasa. Kita sedang berlayar menuju pulau ini. Ayo, kita sudah mendarat di pulau ini sekarang, teman-teman. Teman-teman, ini nggak seperti video-video biasa. Hari ini sebenarnya adalah video spesial 1 juta subscriber. Saya sudah menunggu untuk kembali ke Australia agar benar-benar bisa terbuka kepada kalian semua tentang bagaimana saya berhasil mencapai 1 juta pelanggan, seperti apa hidup saya sebelum YouTube, dan juga seperti apa hidup saya sekarang. Jadi, sepanjang video hari ini kita akan melakukan perburuan harta karun. Saya dan kalian semua akan menjelajahi beberapa benda berbeda yang pada dasarnya membentuk perjalanan saya hingga bisa sampai di titik ini. Saya harap dengan menunjukkan ini kepada kalian, saya bisa memberikan lebih banyak wawasan tentang hidup saya, menginspirasi kalian, dan menunjukkan bahwa mengejar mimpi, bro, adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Kita akan menjelajahi pulau tak berpenghuni yang indah ini di Great Barrier Reef, Australia. Kita sebenarnya berada di terumbu karang terbesar di dunia dan salah satu tempat terindah yang pernah ada. Dan guys, saya sudah pulang lagi ke Australia, bro. Wuhuhu. Kita benar-benar tidak membawa makanan sama sekali dalam misi ini. Jadi kita benar-benar harus mencari makanan, menjelajah, dan berbagi cerita seru bareng kalian. Astaga guys, lihat, saya baru saja berjalan di pantai dan lihat ini. Wah, indah banget. Saya nggak mau terlalu dekat dengannya karena saya nggak mau mengganggunya. Yang dia lakukan sekarang, dia sebenarnya sedang bertelur guys di pantai ini. Mereka biasanya naik ke darat dan biasanya mereka naik pada malam hari. Tapi sekarang, dia justru naik di siang bolong. Ini benar-benar luar biasa bro. Salah satu hal paling keren tentang penyu-penyu ini, mereka sebenarnya bisa mengingat persis di mana mereka dilahirkan. Dan mereka kembali ke tempat yang sama persis saat mereka sudah dewasa untuk bertelur. Sungguh luar biasa bagaimana hewan-hewan ini bisa menjelajahi seluruh lautan lepas dan tahu persis di mana mereka dilahirkan. Dia kembali untuk bertelur, persis seperti yang dilakukan ibunya dulu. Wow, ini indah sekali. Dan itu akan menjadi salah satu hal paling keren melihat penyu-penyu ini naik ke pantai, bertelur. Dia hampir tidak bergerak, sangat santai. Aku tidak akan menyentuhnya atau bahkan mendekatinya. Baiklah, kita akan menjauh darinya, biarkan dia melakukan tugasnya. Semoga dia bisa bertelur dan menghasilkan bayi-bayi penyu yang indah. Sampai jumpa, Mama Cantik. Sepertinya ini adalah tempat yang sempurna di sini untuk berhenti dan mengungkapkan barang pertama, serta menceritakan sedikit tentang kisahku kepada kalian. Ayo, saatnya mengungkapkan barang pertama teman-teman dari perjalanan ini, dan inilah barangnya. Ini mungkin terlihat seperti GoPro biasa teman-teman, tapi ini bukan. Di dalamnya ada kartu SD khusus. Dan intinya teman-teman, ini adalah GoPro pertama yang pernah aku terima. Dan inilah yang menjadi pemicu awal kecintaanku pada pembuatan film alam dan semua yang aku lakukan di Offshore Tales. Dan ini sebenarnya diberikan kepadaku teman-teman, GoPro pertamaku. Waktu aku diberi GoPro ini, itu sebenarnya pas ulang tahunku, dan aku sama sekali nggak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bahkan nggak tahu apa itu GoPro. Sebenarnya waktu itu aku pikir GoPro itu agak aneh. Jadi waktu aku dikasih itu, aku sempat mikir, aku nggak tahu deh mau pakai kamera itu atau enggak. Tapi ternyata teman-teman, aku mulai memakainya juga. Dan waktu itu, aku belum cukup percaya diri untuk tampil di depan kamera. Jadi, aku mulai merekam video POV selancar seperti itu. Nah, yang terjadi adalah, teman-teman, aku benar-benar merekam satu ombak yang luar biasa banget. Matahari terbenam yang indah, dan aku akan memutarnya sekarang. Nah, setelah aku mengunggah video ombak itu teman-teman, ternyata video itu mendapat banyak perhatian di internet. Dan GoPro benar-benar menghubungiku dan mereka bilang, "Wait, kami suka banget video ini. Kami ingin membagikannya. Dan kami ingin membayarmu $500 serta memberimu satu GoPro lagi." Dan aku langsung mikir, maksud kalian apa? Baru saja mendapatkan $500 dari melakukan sesuatu yang aku cintai. Dan itu benar-benar menjadi awal dari segalanya. Jadi, aku ingin bilang terima kasih banyak GoPro. Kamu benar-benar yang pertama yang pernah memberiku uang dalam bentuk apapun dan membiarkanku, kurasa, menjalani gaya hidup ini dan melakukan apa yang aku lakukan. Yang ini adalah bagian pertama dari teka-teki itu dan aku merinding hanya dengan membicarakannya, bro. Bro, aku sudah mulai menangis. Gila banget.
Kalau bukan karena ini, aku nggak akan pernah memulai semuanya. Dan aku nggak akan punya kepercayaan diri untuk memulai perjalanan ini. Terima kasih GoPro. Gila bro, aku janji sama diri sendiri nggak bakal nangis di video ini. Tapi ya, begitulah. Sekarang kita bakal bawa kamera ini guys. Kita bakal menuju ke perahu dan mulai perjalanan menyusuri garis pantai. Nggak ada air mata lagi, cuma air mata bahagia mulai sekarang. Sekarang guys, ini baru bagian pertama dari teka-tekinya. Masih banyak lagi yang akan aku ungkap tentang hidupku dan bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Jadi tetap di sini dan kita akan naik ke perahu. Kita akan pergi menangkap ikan. Ayo. Oke, kita sudah naik ke perahu. Kita tinggalkan mereka di belakang pulau. Kita menuju ke Cakrawala. Kita akan lihat apakah kita bisa dapat ikan. Waduh, kayaknya mereka baru saja jatuh dari perahu. Dan juga, kalau kita bisa dapat gurita, nggak mungkin. Tuh kan, gimana coba? Kita dapat 2 penyu. Serius, mereka lagi kawin. Lihat tuh, mereka lagi asik banget, lihat tuh. Serius, kita tinggalin aja. Rasanya agak aneh nontonin mereka pas lagi kawin. Nggak buruk sih menurutku. Wuhuhu. Wah, oh bener-bener gila. Kita baru aja nemuin tempat keren di sini. Ada banyak gua, airnya bening banget. Kita juga lihat beberapa udang mantis di sini. Jadi kita bakal nyebur ke air dan lihat apakah kita bisa nemuin sesuatu yang keren. Semoga aja kita bisa dapat makanan. Ayo. Lihat kondisinya sekarang, luar biasa banget. Kalian lihat sendiri, aku baru aja turun dan nembak Moses perch yang cantik ini. Menurutku ini salah satu ikan terenak di laut. Mereka masih satu keluarga dengan kakap bakau. Dan itu ukurannya benar-benar bagus di situ. Kondisi airnya lagi biru banget sekarang, luar biasa. Lihat itu. Itu bakal jadi makan siang kita. Kita juga bakal punya lebih banyak lagi karena malam ini kita bakal camping di karang, teman-teman. Itu rencananya. Jadi itu mungkin cukup buat makan siang kalau cukup. Mungkin aku perlu ambil satu lagi buat makan siang. Aku makan banyak. Lihat hari ini benar-benar luar biasa, itu pasti. Ayo, lihat ikan bandengnya. Gila. Lihat kejernihan airnya sekarang. Hey, ini hari Selasa dan aku lagi nganggur, sayang. Wuhu, wow, ada ikan di sini. Ikan apa itu? Mereka keluar. Kamu lihat itu? Oke, ada gerombolan ikan terbesar di sini yang mengikuti perahu. Aku akan lompat dan lihat sebentar. Wow. Itu di sana sebenarnya adalah kotoran teripang. Bentuknya aneh banget. Oke, aku baru saja berhenti di Laguna Biru ini sekarang. Kalian tahu, tadi kita sudah menangkap ikan finger mark yang indah ini. Ini sebenarnya yang akan kita makan siang sekarang. Ambil filetnya dengan cepat. Di belakang kepalanya, tepat di situ. Turunkan sampai ke bawah. Terlalu indah, Philips. Baiklah, ini harus menjadi tempat terbaik yang pernah saya gunakan untuk memfilet ikan seumur hidup saya. Kita akan membawa ini ke belakang perahu dan menyiapkannya. Ini akan menjadi makan siang kita. Lihat hiu di sini. Tepat di bawah kita. Hei, lihat dia. Dia mencoba memakan sisa-sisa ikan. Oh, kamu bisa melihat sisa-sisa ikan itu.
Lihat dia. Kamu lihat ini? Oh, lihat ini. Oh, lihat dia. Dia mengambilnya. Kami baru saja memotong ikan kami menjadi potongan-potongan kecil berbentuk tabung. Kamu bisa lihat. Letakkan itu di atas talenan di sini. Di sini kita punya bawang, kita punya tomat, kita punya alpukat mentimun, kita punya ikan. Itu sudah direndam jeruk nipis selama 15 menit terakhir. Dan kita tambahkan sedikit bumbu taco di atasnya. Kita tuangkan banyak saus di atas ini. Kita ambil keripik jagung seperti ini, lalu kita langsung menyantapnya. Makan itu. Kita sedang berada di Blue Lagoon sekarang, makan ikan segar yang baru saja kita tangkap 5 menit lalu, dikelilingi oleh hiu. Apalagi yang kalian inginkan? Ini gila banget. Sebenarnya tadi aku cuma melayang di belakang perahu, jelas bukan buang air di air. Lalu aku melihat ke bawah dan aku melihat seperti gua besar dan banyak sekali ikan. Jadi aku akan ambil sling, busur, dan panah bawa air. Kita akan lompat ke air dan lihat apakah kita bisa cepat dapat seekor ikan untuk camilan sore. Dan ya, perutku sekarang sudah jauh lebih enak. Tadi di bawah benar-benar gila. Aku menembak ikan itu dan ternyata ikannya lepas. Kalian lihat sendiri. Dan lalu bro, ada ikan kerapu karang besar yang datang. Dan aku benar-benar meleset tipis banget dari mereka. Astaga. Oke teman-teman, ini barang keduaku di sini. Kalian mungkin bertanya-tanya, Wade, kenapa sih kamu pakai dasi padahal kamu lagi di tengah laut? Teman-teman, ini dulunya adalah bagian besar dari hidupku. Sekitar 2 tahun lalu teman-teman, aku menyelesaikan gelar hukumku. Dan saat itu, aku kuliah di Australia belajar untuk menjadi pengacara. Tapi aku masih ingat bro, aku cuma duduk di firma hukum tempat aku bekerja. Dan aku cuma melihat keluar jendela di hari-hari yang paling indah. Hari-hari cerah yang luar biasa, benar-benar gak ada angin, gak ada apa-apa. Dan aku cuma berpikir dalam hati kayak, apa sih yang sebenarnya aku lakukan di sini? Ya ampun. Dan aku ingat aku pergi ke kantor saat masih gelap dan benar-benar pulang juga saat masih gelap di musim dingin. Itu benar-benar hal terburuk. Dan aku cuma punya mimpi yang gila ini. Dan aku ingat setiap kali aku di tempat kerja, pikiranku selalu melayang ke tempat yang sama sekali berbeda. Aku cuma mendengarkan podcast. Aku sangat terobsesi untuk mewujudkan mimpi ini jadi kenyataan. Tapi saat itu, aku memang belum punya kepercayaan diri. Dan ya teman-teman, ini sebenarnya adalah bagian besar dalam hidupku saat belajar untuk menjadi seorang pengacara. Aku benar-benar menyelesaikan gelar ini. Dan begitu aku menyelesaikan gelar ini, aku langsung bilang ke orang tuaku, aku akan mengejar mimpiku. Dan setelah itu teman-teman, aku benar-benar pindah ke tempat baru di sisi lain Australia. Dan dari sana, semuanya mulai terjadi. Satu hal yang aku ingat dari bekerja di bidang hukum, teman-teman, adalah etos kerja yang aku kembangkan. Dan itu pada dasarnya hanya melakukan sesuatu yang benar-benar aku benci. Dan aku tahu kalau aku bisa menemukan sesuatu yang benar-benar aku cintai dan menerapkan etos kerja yang sama, aku pasti akan bersinar karena aku melakukan sesuatu yang aku benci, tapi aku tetap bekerja keras. Dan itu kurasa adalah bagian dari perjalanan.
Aku perlu mengembangkan etos kerja itu untuk kemudian menerapkannya pada sesuatu yang benar-benar aku cintai. Jadi kalau bukan karena si bandel ini melakukan kerja rodi, memandang keluar jendela di hari-hari paling indah sambil berpikir sendiri, apa yang sebenarnya aku lakukan di sini, duduk di meja ini, membaca tentang masalah orang lain. Bro, aku nggak akan mengejar mimpiku, jadi terima kasih banyak untuk dasi ini. Tapi bro, aku akan melepas benda ini sekarang juga. Mari kita singkirkan itu, aku nggak akan memakainya lagi. Ngomong-ngomong teman-teman, aku tahu banyak dari kalian di luar sana yang melakukan sesuatu yang kalian nggak cintai di dunia ini. Dan aku cuma mau kalian tahu bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan. Dan intinya, kamu benar-benar harus mencoba banyak hal untuk menemukan apa yang kamu suka. Banyak orang datang kepadaku dan mereka bilang, "Wait, gimana caranya kamu tahu kalau kamu suka itu?" Dan aku selalu bilang ke mereka, itu seperti pergi ke restoran dan seseorang bertanya apa makanan favoritmu di menu sebelum kamu mencoba apapun. Cobalah beberapa hal berbeda dalam hidup. Setelah itu, kamu bisa tahu apa sebenarnya yang kamu suka. Dan dari situ, kamu jadi terobsesi dengan hal itu dan kamu belajar serta menjadi yang terbaik di bidang itu. Dan begitulah cara kamu menjadikannya jalan hidupmu. Dan sekarang, aku sangat bersyukur. Bro, ayo singkirkan dasi itu dari sini. Aku bahkan gak mau lihat benda itu lagi. Oke guys, barusan kita punya salah satu pengalaman paling keren di Blue Lagoon. Yang kita lakukan adalah kita benar-benar maju sedikit lebih keluar. Kita sekarang ada di tepi karang di sini. Kedalamannya turun dari sekitar 2 meter langsung ke 25 sampai 30 meter. Dan yang akan saya lakukan adalah saya akan terjun dengan senapan tombak, lihat apakah kita bisa dapat ikan seperti tenggiri Spanyol, ikan pelagis dengan alat keren ini. Oke, ayo bro, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya bro, ya, lihat itu di sana. Itu adalah kerapu karang yang indah. Kalian lihat sendiri, dia langsung mengarah ke saya bro. Dan saya benar-benar membidiknya lalu menembak. Kalian lihat, dia langsung menarik saya masuk ke sarangnya, tapi saya beruntung bisa membebaskannya. Tapi itu kerapu karang yang besar. Dia pasti salah satu ikan paling lezat di lautan. Jadi yang satu itu pasti masuk ke dalam kotak es 100%. Ya. Ya bro. Oh, lihat ini. Ya ampun, ada hiu di sini. Dia datang untuk melihat kita. Ini tempat kita malam ini. Kita baru saja masuk ke Laguna sekarang. Kita benar-benar akan tidur di kapal di sini, di Great Barrier Reef di Laguna malam ini.
Ada awan besar di luar sana dan hujan deras turun. Jadi semoga saja hujan itu tidak mengarah ke kita. Karena kita memang punya semacam penutup di kapal, tapi kita tidak punya apa-apa untuk bagian sampingnya. Jadi kalau hujannya turun dari samping, kita benar-benar bakal kebasahan. Tapi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mengambil beberapa ikan dan kita akan menikmati matahari terbenam, masak-masak seru di sini di Great Barrier Reef. Kita benar-benar akan mancing semalaman, putar musik dan bersenang-senang. Gimana menurutmu, bro? Kedengarannya mantap, bro. Oke, para cowok lagi siap-siap di depan. Kita lagi coba bikin pelindung dari panas atau penutup karena badai di luar sana makin lama makin mendekat. Kayaknya nanti kita bakal kena hujan deras. Sekarang kita benar-benar lagi balapan sama badai ini. Kamu bisa lihat itu datangnya kencang banget, parah banget. Gue bakal tunjukin situasi yang lagi kita hadapi. Jadi ikan lagi dimasak di sini. Indi lagi mikir dia bakal tidur di mana malam ini. Tidur di bawah sini, bro. Lo bakal tidur di bawah sini. Dan kita sudah membuat burrito di sini. Kalian bisa lihat, tapi bahan-bahan kita benar-benar tertiup kemana-mana. Kita punya selada, keju, dan juga bawang. Cuma berharap kita nggak benar-benar dihantam badai. Tapi kalian bisa lihat sendiri, lihat anginnya. Sekarang anginnya benar-benar kencang, nanti bakal makin liar, itu pasti. Aku akan membaliknya sebentar. Kita benar-benar sangat asin dan sangat terbakar matahari sekarang. Kita baru saja membicarakannya. Kita benar-benar punya kristal yang terbentuk di rambut kita dari garam yang sudah mengering. Menurutku kita benar-benar bisa mengibaskan rambut kita di atas ikan biar garamnya jadi bumbu ya. Mungkin bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan. Ayo kita lakukan. Lihat ini teman-teman. Seekor kerapu karang yang indah. Ambil burrito ini, bungkus dia. Kami menyantap ini dan akan menunggu badai ini lewat. Ada sesuatu yang istimewa saat makan ikan segar yang baru saja kami tangkap setengah jam lalu saat matahari terbenam di lautan biru. Eli dari kota baru saja mengambil burrito saya. Itu yang kita cari, bro. Kami akan tunjukkan ke kalian di mana kami tidur sekarang. Tunjukkan ke kami di mana kamu tidur, bro. Di sana. Dia benar-benar ada di sini. Kami punya bagian atas ini di sini. Dan aku benar-benar ada di beanbag ini di bawah sini. Oh, tidak buruk ya? Jujur saja, aku akan tidur di beanbag ini. Tulang belakangku mungkin akan jadi seperti origami besok pagi, tapi ya begitulah. Langsung ke kiropraktor begitu kita pulang. Aku akan ketemu kalian, Brian, besok pagi. Semoga kita bisa melewati badai ini. Dan kalau aku tersambar petir di tengah malam, nanti aku kasih tahu. Selamat pagi teman-teman, kita sudah bangun di atas karang. Lihat ini, kita dapat matahari terbit yang keren banget sekarang. Dan tidak ada yang lebih baik daripada bangun di atas air seperti ini sekarang. Si cowok ini mengambil semua tempat semalam. Aku cuma dapat sudut kecil di bawah sini. Memang pantas, itu pojok hukuman. Baiklah, kita sedang bersiap-siap sekarang. Dan aku cuma mau bilang satu hal, bro. Ini hari yang sangat buruk buat ikan dalam jarak 100 mil dari kita hari ini. Karena kita akan memburu kalian. Ayo, kita bersiap-siap. Kita atur semuanya. Gimana di depan sana, bro? Sudah siap semuanya? Bantu-bantu dong, nak. Bayangin aja harus kerja di hari Rabu. Ya ampun, sekarang juga. Lihat ini. Dia bodoh. Lautnya benar-benar tenang. Jujur saja, ini adalah impian yang jadi kenyataan. Matahari terbit di Cakrawala. Aku rasa kita akan menuju ke pulau karena aku punya sesuatu untuk diceritakan kepada kalian dan aku sudah tidak sabar. Bisa dibilang saat ini bisa saja lebih berangin. Kalian mungkin bisa melihat perahunya di latar belakang di sana. Saya sedang berjalan di pulau ini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya sedang menikmati semuanya saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Bisa dibilang, dopamin terasa berbeda ketika kamu hampir diserang oleh hiu. Saya tidak tahu apakah kalian melihat apa yang terjadi pada saya kemarin, tapi saya diserang oleh hiu. Saya akan memutar rekamannya sekarang. Jadi intinya, saya sangat beruntung masih hidup setelah kejadian itu. Dopamin dan rasa syukur terasa sangat berbeda ketika kamu tahu kamu bisa saja sudah mati.
Di sini kami benar-benar berada di tengah-tengah antah berantah sekarang. Jadi kalau sesuatu seperti itu terjadi pada saya, misalnya betis atau kaki saya digigit, saya benar-benar akan kehabisan darah dan mati. Tidak mungkin saya akan mendapat bantuan di sini. Baiklah, saya mendarat di sini teman-teman. Oh, hari yang sangat indah menanti kita sekarang. Tapi yang saya lakukan adalah mencoba menggali emosi sebanyak mungkin. Saya benar-benar ingin berbicara lebih mendalam dengan kalian dan berbagi sedikit tentang hidup saya. Dan ini sulit bagi saya karena saya harus mengingat semua hal dan perasaan dari masa lalu tentang bagaimana saya bisa sampai ke momen ini sekarang. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai ya. Baiklah, jadi saya punya satu barang di dalam ransel yang sudah lama ingin saya bagikan kepada kalian. Dan mungkin barang ini tidak terlihat istimewa, tapi ada cerita besar di baliknya. Barang ini di sini sangat berarti dalam hidup saya. Dan seperti bunga, semuanya harus dimulai dari benih dan harus ditimbun tanah agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang indah seperti ini. Dan teman-teman, sepanjang perjalanan saya, seperti yang kalian tahu, ketika saya menyelesaikan kuliah dan belajar, menjadi seorang pengacara dan sebagainya, sebenarnya saya punya rencana ini. Dan itu seperti benih kecil. Dan rencananya adalah saya harus pergi ke bagian lain Australia dan mulai membuat video, menerapkan semua ini, mulai mengembangkan kebun saya. Dan selama proses itu berlangsung, teman-teman, saya punya begitu banyak orang yang meragukan saya, mereka membenci saya, dan mereka menimbuni saya dengan tanah. Dan pada saat itu, saya hanya punya satu keputusan. Saya bisa membiarkan semua itu menenggelamkan saya dan membunuh benih saya, atau saya bisa bangkit dari semua itu dan memanfaatkan semua tanah itu, menyerap kelembapannya, tumbuh, dan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu, saya hampir tidak punya tempat tinggal. Saya tinggal di sebuah karavan di belakang rumah seseorang, dan setiap hari saya bangun tidur, saya benar-benar terobsesi dengan YouTube. Saya belajar bagaimana membuat video, bagaimana membuat thumbnail yang lebih baik, bagaimana berbicara lebih baik di depan kamera, pokoknya belajar semua hal-hal kecil ini. Dan selama proses itu, saya hanya punya satu hal baik dalam hidup saya, yaitu hubungan yang saya jalani saat itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan setiap hari agar Dia menuntun saya ke jalan menuju impian saya, yaitu melakukan ini setiap hari. Yang tidak saya sadari saat itu adalah bahwa Tuhan harus menghancurkan saya dulu untuk menempatkan saya di posisi ini sekarang. Saya baru saja lulus kuliah, padahal saya bahkan tidak ingin kuliah. Saya hampir tidak punya tempat tinggal. Saya tidak punya uang. Saya punya mimpi, dan saya baru saja putus dengan pacar saya. Dan pada saat itu, saya benar-benar merasa tidak punya apa-apa di dunia ini selain mimpi saya untuk menjadi seorang YouTuber. Saya benar-benar hanya berusaha tegar dan saya berkata, saya tidak punya apa-apa, jadi lakukan saja. Terkadang kamu merasa seperti segalanya runtuh di sekitarmu dan kamu tidak punya kendali atas situasi ini. Semuanya terasa gagal, tapi yang tidak kamu sadari adalah pohon itu harus terbakar dulu untuk memulai yang baru. Dan itulah yang sebenarnya diwakili oleh hal ini. Saya tahu banyak dari kalian di luar sana, baik pria maupun wanita, mengalami putus cinta. Dan pada saat-saat seperti itu, kamu merasa dunia seakan berakhir, atau segalanya runtuh di sekitarmu. Tapi ketahuilah bahwa ada rencana yang lebih besar untuk hidupmu. Tetap kuat, semuanya akan sembuh dan kamu akan bangkit lagi, bro. Mari kita singkirkan ini, kita tidak mau itu. Kita juga punya satu hal spesial. Tunggu, di sini. Baiklah, saya sedang duduk di sini sekarang, teman-teman. Jimbo ada di latar belakang. Hari ini tanggal 14 Januari dan jumlah pelanggan saat ini 5.402. Baru saja mencapai 200.000 pelanggan. Kita tumbuh setidaknya 10.000 per hari. Ini benar-benar luar biasa. Gila rasanya memikirkan bahwa beberapa bulan yang lalu aku tidak menghasilkan uang sama sekali dari YouTube. Saat ini, statistik saat ini 692.000 pelanggan. Tanggalnya adalah hari Minggu 3 Desember 2023. Hampir sepanjang tahun lalu, saya tinggal sendiri di Indonesia, bepergian ke sana-sini, bekerja keras. Dan saya rasa, jika ada satu hal yang saya pelajari tahun ini selama perjalanan saya, itu adalah bahwa sebenarnya tidak pernah ada tujuan akhir atau titik akhir. Ini semua tentang menikmati seluruh perjalanan dan menghargai setiap kemenangan kecil yang didapat. Ini dia. Baiklah, kita punya hari yang baru dan kita akan membawa si jagoan ini berpetualang sedikit. Tapi pertama-tama, mari kita lihat plakat dari YouTube ini. Mari kita lihat. Apa? Oh wow, benda itu ternyata benar-benar kokoh. Lihat itu. Wow bro, itu gila banget.
Wait Pepenfus, Offshore Tales, untuk pencapaian 1 juta subscriber di YouTube. Dan serius teman-teman, ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa kalian semua. Dan gua merinding sekarang. Gua nggak mau nangis. Tapi terima kasih banyak. Ini nggak akan mungkin terjadi tanpa kalian yang sudah mendukung gue dari awal. Dan begitu banyak dari kalian yang terus menyemangati gue sepanjang jalan. Dan gue bener-bener merasa kita punya komunitas dan keluarga terbaik di YouTube. Dan gue sayang banget sama kalian semua. Yupi! Kita akan mengajaknya berpetualang bersama kita seharian penuh. Dia akan bersama kita, dan kita akan mengalami momen-momen seru. Kita punya hari yang benar-benar baru sekarang. Yang akan kita lakukan adalah naik ke perahu, membawa gadis ini bersama kita. Ini akan jadi gila. Baiklah, ayo pergi. Wuhu. Serius, aku tidak sabar untuk menunjukkan kepadamu apa yang akan kita lakukan dengan benda itu. Ya ampun teman-teman, lihat ini. Aku baru saja melihat hewan ini di tepi pantai. Yang betina ini jelas sangat lelah. Dia naik ke sini saat malam, bertelur. Dia sudah tidak punya tenaga lagi. Jadi yang dia lakukan sekarang adalah dia duduk di tepi air di sini menunggu air pasang masuk. Begitu air pasang masuk, dia bisa langsung terbawa arus kembali ke laut dan melanjutkan kurasa menjalani hidup enaknya. Itu benar-benar luar biasa, bro. Kamu bisa lihat, dia sudah kehabisan energi. Dia bahkan tidak terpengaruh olehku. Dia sama sekali tidak peduli. Jadi aku tidak mau mengganggunya dengan cara apapun. Kita biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Air pasang sedang naik sekarang, jadi dia akan benar-benar baik-baik saja. Baiklah. Aku benar-benar suka kura-kura. Ini sangat indah. Baiklah, kita baru saja sampai di tempat pertama kita sekarang, dan benar-benar terlihat gila di bawah sana. Lihat airnya, gila banget. Yang akan kita lakukan adalah kita akan bersiap-siap. Kita sebenarnya akan menggunakan ini sebagai alat tomikat. Kalau kamu tidak tahu apa itu alat tomikat, intinya kita akan menggunakannya untuk memantulkan cahaya dan membuatnya terlihat seperti ikan atau sesuatu seperti itu. Seperti ikan sekarat atau gerombolan ikan umpan. Dan semoga kita bisa menarik ikan untuk mendekat. Jadi si orang ini bakal marah, bro. Mungkin bakal hancur di bawah air, tapi kamu tahu kita tetap akan coba. Ayo bro. Oh, ternyata dia malah mengincar pelampungnya. Susah banget menyelam sambil bawa ini. Oh, jadi kita bakal dapat sesuatu. Ya ampun, kita berhasil teman-teman. Kita berhasil menembak ikan kerapu karang pakai jam emas. Aku benar-benar menyelam dengan jam emas itu dan kita berhasil menembak ikan kerapu karang ini. Ukurannya juga benar-benar pas, kerapu karang yang bagus. Aku benar-benar bersemangat, aku nggak percaya ini berhasil. Aku mencoba menggunakannya sebagai pemikat. Kalian lihat sendiri, aku coba menarik ikan-ikan umpan. Dan ikan-ikan benar-benar tertarik sama itu. Begitu juga hiu-hiunya. Aku senang banget kita dapat ikan keren ini. Kita berhasil. Say congratulations.
Baiklah, tinggal satu hal terakhir yang harus dilakukan. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kalian benar-benar telah mengubah hidupku. Bersulang untuk 1 juta subscriber, tapi sekarang saatnya melakukan palaki. Kalian pasti tahu itu apa. Ayo bro. Aku benar-benar sayang kalian semua. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Mungkin sesuatu yang gila lagi bro.